Manakala ajaran Islam, syariat Islam dijalankan di tengah-tengah umat manusia, maka akan tercipta keadilan. Dan sebaliknya, manakala umat manusia tidak menjadikan ini sebagai aturan, tidak menjadikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai aturan, maka akan terjadi kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang dicegahnya. Termasuk kita bersyukur kepada Allah bahwasannya kita masih diperkenankan untuk bisa menyimak tayangan ini, yang mudah-mudahan ini jadi sebuah sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya minal masyriq ilal maghrib yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai satu-satunya rujukan dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada satu hadis qudsi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ini berfirman, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis qudsi ini. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil berlaku zalim kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Meskipun Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha perkasa, namun Allah mustahil berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang kita mafhumi bersama, zalim itu secara bahasa adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau menurut para ulama, zalim itu didefinisikan sebagai mujazawatul haddi, melampaui batas, atau at-tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin, memposisikan atau memperlakukan, mengolah hak orang lain dengan cara tidak benar. Nah, berdasarkan cakupan definisi ini, semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku zalim. Baik dalam menciptakan, baik dalam mengatur, baik dalam memberikan rezeki, dalam memberikan balasan, maka Allah pasti berlaku adil, tidak mungkin berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini pun diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak berlaku zalim mithqala dzarrah, meskipun hanya sebesar biji sawi. Maka kalau kita kemudian merenungi kondisi kita saat ini, umat manusia yang masih dilanda pandemi COVID-19,
yang masih berlarut-larut, maka jangan ada secuil pun dalam pikiran kita bahwa ini adalah bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Meskipun tentu secara hitung-hitungan matematis, secara hitung-hitungan ekonomis sudah banyak kerugian yang dialami oleh umat manusia. Bahkan ekonomi terancam resesi. Namun sekali lagi, jangan sampai kemudian terfikirkan oleh kita bahwa ini adalah bentuk kezaliman Allah kepada makhluknya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, tentu saja ajaran, risalah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi ini, di dalamnya pasti ada keadilan. Dan tidak mungkin ada sedikit pun kezaliman di dalamnya. Ini pun yang harus kita yakini. Manakala ajaran Islam, syariat Islam dijalankan di tengah-tengah umat manusia, maka akan tercipta keadilan. Dan sebaliknya, manakala umat manusia tidak menjadikan ini sebagai aturan, tidak menjadikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aturan, maka akan terjadi kezaliman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humudz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ikhwan fillah rahimakumullah, terbukti memang ketika kita menyaksikan banyak undang-undang yang dibuat oleh manusia yang akhirnya kemudian menimbulkan pro kontra, kontroversi di tengah-tengah umat manusia. Sebagaimana yang tengah terjadi juga saat ini di Indonesia, Omnibus Law telah menyorot, telah menjadi banyak sorotan banyak kalangan terkait dengan undang-undang yang disinyalir akan menimbulkan ketidakadilan manakala ini diterapkan. Sekaligus seharusnya ini kemudian menggambarkan, menegaskan kepada kita bahwa ketika aturan dibuat oleh manusia tidak disandarkan kepada Sang Pencipta, maka akan muncul kontroversi, akan muncul ketidakadilan. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, otaknya terbatas, yang tidak mungkin kemudian bisa mengetahui hakikat dari sesuatu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian pula undang-undang yang lain yang selalu menimbulkan polemik di tengah-tengah umat manusia. Karena akar dari permasalahan ini adalah ketika manusia yang serba terbatas, meskipun itu adalah kumpulan manusia, diserahi tanggung jawab untuk membuat aturan untuk mengatur umat manusia, maka potensi munculnya ketidakadilan sungguh sangat besar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian potongan berikutnya dari hadis qudsi tadi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini adalah kezaliman yang bisa terjadi di antara sesama umat manusia. Cakupannya yang pertama adalah kezaliman pada diri sendiri. Manakala seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, baik kecil apalagi besar kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ia sedang menzalimi dirinya sendiri. Mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali ia yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang ia bermaksiat kepadaku, sungguh ia enggan masuk surga. Maka berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita kemudian bisa menarik kesimpulan bahwa kemaksiatan, ya, pelanggaran terhadap apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan menjadi sebab ia jauh dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jauh dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyebabkan ia terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pada hakikatnya adalah bentuk
mendolimi diri sendiri. Maka kemaksiatan, dosa baik kecil apalagi besar, ini adalah bentuk mendolimi diri sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan kedoliman kepada diri sendiri yang paling besar adalah syirik, yakni menyekutukan Allah, menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang besar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Maka kalau kita menelaah ayat-ayat ini, tentu kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa syirik ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, adalah bentuk kedoliman yang besar karena akan menyebabkan dirinya langgeng di neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia kembali ke jalan yang benar. Kemudian kalau berdasarkan definisi dari zalim itu sendiri, wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan, memposisikan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada posisi yang sebenarnya, maka wajar kalau syirik dikategorikan sebagai kedoliman yang besar. Mengapa? Karena makhluk yang harusnya tidak boleh disembah, tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diagungkan, tidak layak untuk dikultuskan, ini malah diposisikan menyamai posisinya Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Maka pantas kalau syirik menyekutukan Allah adalah bentuk kedoliman yang besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang berikutnya kedoliman yang bisa terjadi di antara sesama manusia. Seorang atasan ketika menelantarkan hak dan kewajiban kepada bawahannya, maka ini adalah bentuk kedoliman. Seorang suami ketika menelantarkan hak dan kewajiban anak dan istrinya, ini adalah bentuk kedoliman. Orang yang dihutangi ketika kemudian ia lalai dalam membayar hutangnya, padahal dia sudah mampu untuk membayar hutangnya, ini adalah bentuk kedoliman. Termasuk manakala penguasa, manakala pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak lagi memperhatikan hak dari rakyat-rakyatnya, malah menyengsarakan rakyatnya, tentu ini adalah bentuk kezaliman di antara sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan, gelap gulita pada hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah bentuk-bentuk kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di antara kita semua. Berikutnya kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min auliya summa la tunsarun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, janganlah kalian condong. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ar-rukn, wala tarkanu, janganlah kalian condong. Apa maksud tarkanu di sini? Wala tarkanu, janganlah kalian condong. Para ahli tafsir menegaskan bahwa wala tarkanu itu al-mail al-yasir, condong yang sedikit. Maksudnya adalah janganlah kalian kemudian condong, berkasih sayang, rela, membiarkan, memberikan jalan, membantu, membukakan pintu kepada orang-orang zalim. Fatamassakumun nar, ini akan menjadi sebab kalian disentuh oleh api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perhatikan baik-baik ikhwan fillah rahimakumullah ayat ini. Menurut Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini adalah larangan yang tegas, gambaran larangan yang tegas akan terlarangnya perilaku kezaliman. Mengapa? Karena dalam ayat ini orang yang condong sedikit saja kepada orang yang melakukan kezaliman dalam bentuk dia merelakannya, ridho, menyukai, membiarkan, bahkan menolong, memberikan jalan orang untuk melakukan kezaliman, ini akan menyebabkan ia disentuh oleh api neraka.
Kemudian tidak ada lagi penolong selain Allah, summa la tunsarun, dan tidak akan ditolong. Condong sedikit saja kepada orang yang berlaku zalim menyebabkan hal-hal tadi. Apalagi kalau ia kemudian yang berbuat zalimnya itu sendiri, tentu kemudian balasan dari Allah lebih dahsyat lagi dari hanya sekedar condong kepada orang yang zalim. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka berdasarkan firman Allah yang mulia ini menjadi panduan bagi kita untuk hati-hati, untuk kemudian memperhatikan. Jangan sampai kita memiliki kecenderungan kepada orang yang berlaku zalim. Zalim dalam berbagai macam variannya. Baik dia ahli maksiat, dia pelaku maksiat, pelaku dosa, baik dosa besar, dosa kecil, maka jangan sekali-kali kemudian rela membiarkan ia. Jangan sekali-kali kemudian berkasih sayang dalam bentuk kita menyukai apa yang ia lakukan dalam dosanya itu. Termasuk juga kita condong ya kepada orang yang melakukan kezaliman kepada sesamanya. Termasuk juga ketika penguasa, ketika pemerintah melakukan kezaliman kepada rakyatnya, maka wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kemudian kita rela, janganlah kemudian kita membiarkannya. Janganlah kemudian kita membukakan pintu penguasa melakukan kezaliman kepada rakyat-rakyatnya. Karena kalau itu dilakukan, tentu fatamassakumun nar, kita diancam tersentuh oleh api neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebaliknya Abu Bakar As-Siddiq pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan bagaimana kemudian kita ketika berhadapan dengan kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, ala wa innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaqallahu ayya ummahum biiqabih. Ya, intinya bahwa ketika manusia menyaksikan terjadinya kezaliman di tengah-tengah umat manusia, yushiku ayya ummahum Allahu biiqabih. Ini akan menyebabkan Allah menimpakan cobaan, menimpakan azabnya secara merata ke tengah-tengah umat manusia. Meskipun ia bukan pelaku kezaliman, namun ketika membiarkan kezaliman terjadi, tidak berusaha untuk menghentikannya, tidak menasihatinya, boleh jadi ini menjadi sebab turunnya azab Allah yang merata ke tengah-tengah umat manusia. Dalam firman Allah yang lain, kita pun diingatkan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu fitnah, kepada satu cobaan yang Allah timpakan tidak hanya kepada orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi fitnah, cobaan ya yang merata Allah timpakan kepada semua orang. Ini manakala kemudian adanya kezaliman dibiarkan begitu saja, tidak ada upaya untuk mengingatkannya, tidak ada upaya untuk menghentikannya, boleh jadi kita pun akan kena getahnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini beberapa pengingat bagi kita semua terkait dengan kezaliman yang mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang melakukan kezaliman, tidak tergolong ke dalam orang-orang yang condong, yang merasa rela, merasa ridho, membukakan jalan, menolong orang yang melakukan kezaliman. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman akan menjadi kegelapan, gelap gulita di hari kiamat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.